Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Allah dalam persekutuan kita. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita membuat orang lain tertawa dan bahagia, kita pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kita menutup hari ini dengan syukur bahwa Tuhan telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Tuhan lewat sesama kami. Mari berdiri kita lantunkan pujian. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubur pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pembahasannya dapat kami pahami dan lakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Rut 3 ayat 8-15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, nats renungan kita di malam ini dibacakan dari Rut 3 ayat 8 hingga 15, dan yang menjadi judul renungan kita adalah kerjakanlah yang terbaik, bukan yang terpenting. Banyak orang selalu berkata, saya tidak bisa beribadah, atau saya tidak bisa melayani karena ada pekerjaan saya yang penting. Tugas-tugas kantor saya begitu penting. Tanggung jawab saya di dalam usaha begitu penting. Sehingga saya tidak bisa melakukan itu dan ini. Memang melakukan hal yang terpenting itu sangat terkait dengan kewajiban. Dan ada hal yang harus disisihkan. Berbeda dengan melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu sangat berkaitan dengan sebuah pengabdian. Hari ini kita belajar dari Rut dan Boas di ayat yang ke-11. Boas berkata kepada Rut, oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan Boas atau Rut kepada Boas? Di ayat 9 dikatakan begini. Bertanyalah ia, maksudnya Boas, kepada Rut, siapakah engkau ini? Jawabnya, maksudnya jawab Rut, aku Rut, hambamu.
Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dalam kehidupan bangsa Israel, ada yang disebut perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Dan kita tahu bahwa ketika Naomi dan Elimelek pergi ke Moab, mereka menghadapi pergumulan yang besar saat di mana Elimelek mati, Mahlon mati, dan Kilion juga mati. Dan Rut tetap memutuskan untuk mengikuti Naomi kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Kita dapat melihat pengakuan yang luar biasa dilakukan oleh Rut dalam pasal 1 ayat 16, dikatakan begini, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Yang menarik, Rut tidak memulai dengan Allahku, Allahmu adalah Allahku, dan bangsamu adalah bangsaku. Tetapi Rut mulai dengan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu berarti Naomi dan keluarga Elimelek dapat menunjukkan bagaimana kuasa dan kasih Allah menyertai kehidupan mereka, sehingga dari mereka Rut dan Orpa boleh belajar mengenal Allah. Sebab itu keteladanan iman seorang Naomi dan keluarga Elimelek sangat menentukan keputusan iman Rut, sehingga dia meninggalkan bangsanya dan juga meninggalkan Allahnya dan mengikuti Allahnya Naomi. Bapak Ibu yang sungguh diberkati Tuhan, kata Rut sebenarnya berarti sahabat perempuan atau teman perempuan. Dan itu ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Rut. Dia tidak meninggalkan Naomi saat Naomi mengalami masalah dan penderitaan. Sekalipun Naomi berkata, "Aku sudah tidak punya anak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan levirat dengan engkau. Sekalipun aku kawin hari ini dan aku punya anak, aku membayangkan tidak mungkin engkau dapat menikahi mereka. Karena itu pulanglah kepada bangsamu." Tetapi apa yang dikatakan Rut? Rut tetap bersikeras untuk mengikuti Naomi dan mengabdi kepada Naomi. Karena itu dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana Rut memberikan yang terbaik sebagai bentuk pengabdiannya kepada Naomi dan juga kepada Allah yang dia kenal melalui Naomi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kisah tentang Rut dan Boas ini adalah sebuah kisah perkawinan levirat. Apa maknanya yang kita lihat dalam perjuangan Rut untuk memperolehnya? Naomi mengambil inisiatif, kalau kita baca di ayat 1 dan seterusnya, untuk mengatakan kepada Rut melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau kewajibannya, mendapat haknya. Sebab itu Naomi menyuruh Rut datang kepada Boas, dan Rut melakukan itu dengan sungguh dalam kesetiaan. Sampai ia bertemu dengan Boas. Boas tahu bahwa sebagai sahabat, Boas pun harus melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu melindungi Rut. Seperti yang dikatakan dalam ayat 9 tadi, bahwa aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami.
Perkawinan levirat itu adalah perkawinan untuk menebus hak seorang yang kehilangan hak keturunannya dan juga kehilangan hak warisnya. Karena itu ketika kita mendengar apa yang dikatakan Rut bahwa aku harus memberitahukan dulu kepada keluarga atau kerabatmu yang paling dekat. Baru ketika mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, aku akan melakukannya. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Rut kepada keluarga Naomi bukan sekedar perkawinan dengan Boas, tetapi Rut ingin mempertaruhkan hidupnya untuk menjamin kewibawaan keluarga Elimelek dan juga suaminya Mahlon, Ekilion. Ia melakukannya dengan mengawini Boas, berarti ia mendapatkan kembali harga diri keluarga dan juga hak waris. Karena ketika mereka tidak punya keturunan lagi, hak waris itu akan hilang. Dan kita dapat melihat dalam kisah Rut dan Boas ini, kita dapat melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam pergumulan dan persoalan kehidupan keluarga Naomi. Apa yang kita temukan di sana? Akhirnya kita mendapatkan bahwa Daud adalah keturunan dari Obed, anak Rut dan Boas, dan juga sampai pada keturunan Yesus yang adalah juru selamat hidup kita. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, Boas berkata kepada Rut, jangan takut. Seolah Boas mau berkata, engkau telah melakukan yang terbaik. Engkau telah berjuang untuk keluarga. Udah cukup. Engkau tidak usah takut. Orang yang takut, dia akan kehilangan harapan. Tapi orang yang bekerja keras untuk memberi yang terbaik, dia akan memperoleh berkat. Itu yang sudah dilakukan oleh Rut. Ia melakukannya dengan setia dan Tuhan sungguh memberkati. Ketika kerabat terdekatnya tidak dapat mengambil kewajibannya, melaksanakan kewajibannya, Boas memenuhi janjinya untuk menikahi Rut. Dan akhirnya keluarga Rut memperoleh hak kembali. Karena Obed itu tidak masuk dalam urutan silsilah Boas, tapi Obed itu masuk dalam urutan silsilah Elimelek. Yang kedua yang mau kita renungkan bersama, sesama yang kita hadapi adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Terkadang kita melihat orang lain seperti orang yang berbeda ketika status sosialnya berbeda, ketika dia tidak dapat memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi belajar dari cerita Boas dan Rut. Ketika Boas melihat Rut sebagai pribadi yang berharga, ia juga melakukan tanggung jawabnya untuk mengangkat harkat dan martabat Rut dan keluarganya, sehingga terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan keluarga Elimelek. Hal yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu setiap kita terpanggil untuk melakukan yang terbaik,
kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan jenis pekerjaan yang menentukan, karena pekerjaan kita nilainya besar atau mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi sehingga kita harus bekerja keras. Tetapi kita dapat melakukannya dalam hal-hal yang sangat sederhana. Ruth melakukannya dalam hal yang sangat sederhana. Walaupun dia harus datang menemui Boas malam-malam, tetapi dia ingin mendapatkan hak warisnya dan mengembalikan harkat martabatnya. Dia tidak peduli risiko yang harus dihadapi. Tetapi dengan melakukan yang terbaik, dia sudah mempersembahkan hidupnya pada Tuhan yang kini dia percaya, dan juga bagi keluarga Elimelek atau keluarga Naomi. Dan akhirnya dia menerima hak waris melalui perkawinan Levirat dalam kehidupan keluarga Naomi atau dalam perkawinannya dengan Boas. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita terpanggil untuk melakukan yang terbaik. Sekalipun dalam keadaan COVID yang membelenggu kita. Melakukan yang terbaik adalah sebuah persembahan hidup kepada Allah. Tetapi melakukan yang terpenting dalam hidup kita hanyalah sebuah kewajiban. Kita ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melakukan yang terbaik, kita menyerahkan hidup untuk orang lain. Dan itu ibadah kita pada Tuhan. Dan caranya untuk melakukan yang terbaik, seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3. Lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sebab itu, apa yang kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita merupakan panggilan hidup. Mari, di tengah kondisi dan tantangan COVID yang kita hadapi, banyak orang takut. Banyak orang tidak berani keluar rumah. Banyak orang tidak berani melakukan yang terbaik. Kita justru terpanggil untuk melakukan yang terbaik. Sekalipun hal itu hanya sederhana. Hanya pada orang-orang yang ada di lingkungan keluarga kita. Ataupun ada orang-orang yang berada di lingkungan tetangga kita. Marilah kita lakukan yang terbaik. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan melakukan yang lebih baik dari hal yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 79 ayat 13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu, dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Saatnya kita kembali dalam keseharian kita, terus berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan berserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lama, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Baik, ibadah keluarga malam ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan dan kesaksian kami. Damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.